Ya, memang mengejutkan ya buat semua orang. Bahkan saya sendiri juga masih terkejut sampai sekarang gitu loh. Saya yang posisinya digugat dan menimpa saya juga, saya masih terkejut sampai sekarang gitu. Jadi memang mengejutkan. Terus kamu pada saat itu masyarakat itu tidak mengetahui apa tiba-tiba membuat tersebut? Ya, saya pikir semuanya baik-baik aja gitu. Cuman ternyata Mbak Febinya ternyata dia memendam selama ini, itu memendam perasaan yang dia nggak sukai, akhirnya menumpuk dan akhirnya jadi sakit asam lambung. Saya juga sering nganterin kok ke rumah sakit, kayak kita sering dia itu sering ke dokter ya, infus, terus kan saya juga ada di situ, saya nemenin. Kenapa sering? Akhirnya setelah beberapa kali ke rumah sakit, dokternya bilang kayaknya ini bukan penyakit dari asam lambung tapi dari pikiran gitu loh. Itu sih sebenarnya. Sempat ngobrol nggak sih mas pada saat itu? Karena kan memang mendadak banget. Sudah berapa lama Ya, berpisah? kalau berapa lama apanya? Berapa lama dari apa setelah berpisah? Pisahnya ini udah setahun, hampir setahun lah. Gugatannya sih udah setahun yang lalu. Kalau pisahnya dari Februari 2024. Ketok palunya. Alasannya kenapa gitu tiba-tiba dan akhirnya sempat buat pikiran. Alasannya yaitu karena saya terlalu cuek. Orangnya terlalu cuek gitu. Jadi karena terlalu cueknya dan udah dia sering minta supaya saya berubah tapi nggak bisa-bisa ya, emang udah karakternya cuek jadi susah buat berubah. Paling kayak berubah itu mungkin seminggu, sebulan, nanti balik lagi jadi cuek lagi gitu. Tapi Mas Din berkomunikasi kayak seperti ini gitu dengan Mbak Feby bisa dalam arti itu bisa harusnya bisa cari jalan keluar ya Mbak, karena komunikasi masih lancar atau memang benar-benar Eh, tidak bisa dikomunikasi. Terakhir-terakhir sih saya mencoba berkomunikasi lagi, tapi dianya yang udah terlalu nggak kuat lagi kayaknya. Jadi dia akhirnya jadi ada gugatan gitu. Tapi sayangnya memang 11 tahun Ya sayang memang banget, ya sayang memperjuangkan banget. Ya, segalanya. ya sayang banget sih. Karena saya juga pengennya kan nikah cuma sekali ya seumur hidup gitu loh. Nikahnya cuma sekali dan saya juga pengennya itu ya nikah cukup sekali seumur hidup, dan saya nggak mau punya anak dari perempuan yang berbeda gitu loh. Jadi ketika ini gagal ya that's it, gitu. Ya udah. Apa memberatkan dari misalkan ketika memang harus berpisah ini? Paling berat ya berpisah dari anak-anak sih, itu paling berat banget sih. Saya nggak nyangka kalau ternyata seberat ini kalau pisah dari anak-anak itu. Tapi anak-anak sendiri masih tetap komunikasi atau nggak main? Awal-awal iya masih bisa komunikasi, tapi karena saya waktu itu di luar kota, sinyalnya juga susah gitu. Jadi mulai kurang bagus sih komunikasinya. Tapi saat ini masih sering ketemu sama anak-anak. Kalau Feby sih tidak melarang ya, kapanpun mau ketemu juga silahkan. Tapi dengan catatan harus dengan mama mertua, mama mantan mertua ya, mamanya Feby ya, udah gitulah. Tapi sudah pernah ketemu Mas? Ya udah pernah kemarin waktu pas ulang tahun sih ketemu. Gimana maksudnya kenapa nggak bareng lagi, maksudnya masih bareng Feby ketemunya, kenapa sama Mama? Pernah Saya nggak sih sempat tanya kenapa nggak sama dia aja gitu kan? mungkin dia takut sama saya. Nggak tahu juga, dia sibuk syuting kan. Ya. Mas tapi kan segala sesuatunya sempat nggak sih diobrolin dalam arti kan walaupun memang secuek-cueknya gitu ya pasti ada Ya, perubahan dan perubahan dan segala macam apa ya. mungkin yang udah membuat Mbak Feby akhirnya mentok gitu, sempat ditanya di posisi itu nggak sih? Mungkin karena udah terlalu capek ya. Kayaknya dia udah terlalu capek. Dia mungkin udah nggak kuat lagi gitu loh. Jadi mungkin akhirnya dia memutuskan seperti ini. Dan saya yakin kok kalau keputusan ini juga berat buat dia. Saya yakin juga dia pasti udah mikir ini matang berkali-kali. Karena kan maaf dia juga orang tuanya juga berpisah gitu loh. Jadi pasti kan dia nggak mau anaknya juga mengalami yang hal kayak dia dong pastinya. Jadi dia pasti udah mikir berkali-kali lah harus seperti ini gitu. Sempat ada ini nggak sih Mas kepikiran pas pada saat sidang atau memang sidangnya langsung sudah sepakat untuk Kebetulan supaya mempermudah, waktu itu kan kita juga ada komunikasi, supaya lebih mempermudah saya disarankan untuk tidak hadir sama Feby dan lawyernya ya. Kebetulan lawyernya juga pamannya sendiri, jadi disarankan tidak hadir supaya lebih mempermudah, supaya nggak bertele-tele gitu loh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nantinya juga lebih mudah untuk
misalnya kalau misalnya rujuk lagi itu lebih mudah gitu. Tapi ternyata sampai ketok palu pun ya sampai ketok palu pun akhirnya ya resmi cerai ya sudah, mau gimana lagi. Mas tapi pada saat itu nurut, misalnya terima disuruh tidak hadir karena harusnya di situ ada berpikir untuk memperjuangkan nggak sih pada saat itu? Saya tadinya memang berpikir seperti itu, saya pengen memperjuangkan, tapi dia sendiri bilang kalau saya tetap seperti itu akan menyakiti dia, gitu. Karena mempersulit dan menyakiti dia. Saya tidak mau hal itu terjadi, jadi ya saya ngikutin aja kemauannya. Itu sih. Mas tapi di tengah isu miring tentang maksudnya perselingkuhan segala Iya, macam, Mas betul. ini kan maksudnya berpikir nggak sih ya, kan seperti ini Ya, bisa diobrolkan betul. gitu, di tengah isu yang kemarin Ya. para selebriti. Kebetulan juga kemarin kan Mbak Febinya bikin konten tentang perselingkuhan ya. Kalau misalkan selingkuh nanti downgrade gitu kan. Dan kebetulan juga itu tiba-tiba viral dan saya yang dihujat, dikira aja saya punya orang ketiga gitu. Padahal ya kami selama ini menikah juga waktunya hampir sering bersama sih, 23 jam, 24 jam pun sama-sama. Paling nggak sama-sama lagi ke toilet doang. Jadi kemungkinan untuk selingkuhnya kecil sih, sulit banget gitu. Dan memang bukan karena perselingkuhan gitu loh. Cuman karena kebetulan dia kemarin bikin konten soal perselingkuhan, akhirnya ya netizen mengait-ngaitkan gitu loh. Terbebani nggak sih Mas? Karena memang kan Oh banget, banget. Iya, banget. Banget, iya. isunya seperti itu. Terbebani banget karena ketika kita tidak melakukan hal tersebut, tapi dijudge oleh orang yang tidak kenal, ya terbebani buat kita. Mungkin kalau sekali dua kali nggak masalah, tapi ketika semuanya nyerbu, langsung dikiranya seperti itu kan berat juga ya gitu. Kalau memang melakukan sih nggak apa-apa, tapi kalau enggak kan lebih ya itulah namanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan kan jadinya gitu. Sempat hubungin Mbak Feby maksudnya konten ini kan jadi Iya sempat. imbas kemana-mana enak juga kalau lihat Ya. nanti. Sempat saya hubungin, terus dia bilang, "Lo kan itu cuman konten," kata dia gitu. Cuman konten. Lagian kalau nggak beneran ngapain sewot gitu sih. Dia bilang gitu. Jadi Mas sempat ngobrol malah agak sedikit tegang ya Mas, malah jadi jatuhnya. Kalau jujur kalau sekarang kalau setiap kontak malah jatuhnya bersih tegang terus ya. Jadi menghindari deh. Terus tahun untuk Mas Iya, justru begitu. Justru kemarin waktu pas sebelum perceraian malah baik-baik aja. Tapi setelah ketok palu malah lebih susah sih. target ada dari Mas Revo sendiri gimana? Maksudnya kayak anak lebih apa hari-harinya kayak misalkan Sabtu Minggu atau apa ada waktunya bagi buat Iya, saya sih memang nggak dipersulit sih untuk ketemu anak-anak bebas kapanpun. Cuman kadang-kadang komunikasi sih yang kurang baik gitu. Jadi contohnya kayak kemarin waktu birthday saya nggak tahu kok ternyata ada acara gitu loh. Jadi iya saya nggak tahu. Tapi kata dia salah sendiri nggak nanya. Ya kan kalau kita kan bukan mentalis ya, saya ahli hipnotis kan ya. Jadi nggak bisa baca pikiran ya. Nah pada saat itu tapi tahu tanggal ulang tahun Tahu, iya. ngucapin Kan tapi nggak tahu kalau ada acara. nggak tahu kalau ada acara. Ditanya kenapa dia nggak bertanya nah itu jadi salah satu ini nggak sih Mas? Maksudnya kayak jadi obrolan ya udah beberapa hari di rumah saya atau beberapa hari di kamu gitu ada pikiran di situ nggak sih Mas? Kayaknya kalau soal begitu mungkin belum diizinkan ya. Karena kan kalau menurut dia boleh jalan-jalan, boleh kapanpun, tapi dengan catatan mama mertua saya ikut, mamanya Mbak Feby ikut gitu. Jadi harus seperti Ya, itu. ya. Tapi ada yang dituntut nggak sih Mas lain itu misalnya kayak Nggak ada, atau nggak ada, hobi dan segala nggak ada, macam, nggak nah, ada, semakin diberatkan nggak kayak ada, Bapak Ibu. nggak ada. Dia cuma minta hak asuh aja sih. Jadi dia nggak minta yang lain. Jadi mungkin harapan kedepannya seperti apa sih buat Mas Revo? Harapan kedepannya ya semoga dia sehat ya karena kan ini sudah sesuai dengan keinginan dia, jadi supaya semoga dia sehat terus, jangan sampai sakit lagi. Terus juga semoga anak-anak juga bisa tumbuh dengan baik lah walaupun harus seperti ini. Itu sih. Anak yang paling dekat gimana? Yang kedua justru, yang kedua yang cewek ya gitu ya. Dekat banget masih sama Mas Revan. Ya lebih terkonek. Kalau mamanya lebih konek sama kakaknya yang cowok. Kalau saya lebih sama adiknya yang cewek. Pernah nggak sih Mas satu momen syuting ketemu bareng sama Mas Revo lagi? Gimana? belum ketemu. Ini belum. Maksudnya Terakhir ada belum sih. Terakhir ketemu Mbak Feby itu mungkin ya pas dia nganter saya ke Bali sih, nganter ke airport maksudnya. terakhir
Ya, bulan Desember 2023 itu terakhir. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Revan.